Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lakal hamdu ya Rabbi ala ma razaqtani minal ilmi wal irfani syukran bila adad wa salli wa sallim barik ala nabi wa alin wa ashabin kullin man ijtahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kelanjutan tentang doa yang dibaca saat qabla tulu'il fajr, saat menjelang tulu'il fajri, itu dengan melaksanakan salat sunat 2 rakaat fajar, rakaatil fajri. Kemarin ada beberapa anjuran atau rekomendasi dalam hal pelaksanaan salatnya, yang diawali dengan rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun, lalu rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad. Sekarang doa yang dianjurkan, direkomendasikan untuk dibaca saat melaksanakan salat sunat rakaatil fajri tadi. Ruwayna an ibni Abi Layla an Dawud bin Ali an Nabihi an ibni Abbasin qala, Dawud sahaba ibnu Abi Layla, ba'athani al-Abbasu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi fa'ataituhu mumsiyan wa huwa fi baiti khalati Maimunah faqama yusalli minal laili, faqama maka jumeneng sapa Nabi yusalli salat sapa Nabi minal laili, falamma shalla ar-rakataini, ketika Nabi melakukan salat 2 rakaat qabla salatil fajri, sebelum salat subuh, qala berdoa sapa Nabi, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talumu biha sya'si wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha ala niyati wa taqdi biha daini wa takhfadhu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidhu biha wajhi wa tulaqqini bima rushdi biha rushdi wa ta'simunu biha min kulli su'in. Nah, ini doanya yang dibaca Nabi ya. Inti dari doa tadi adalah memohon kepada Allah agar supaya Allah memberikan hidayah, tahdi biha qalbi, tajma'u biha syamli, segala persoalan kehidupan itu bisa diselesaikan, bisa dirangkum, tajma'u, dalam satu penyelesaian, dalam satu pemikiran. Wa takhfadhu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali. Allahumma atini imanan shadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun wa rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Ini yang doa berikutnya. Allahumma ya Allah, ati mugi memberi panjenengan ing ingsun imanan ing keimanan shadiqan yang benar, wa yakinan lan berikan keyakinan laisa ora ana ba'dahu sause yakinan apa kufrun kekafiran, wa rahmatan lan berikan rahmat analu yang memperoleh sapa ingsun biya kelawan rahmat syarafa karamatika ing kemuliaan
ing luhuri kemuliaanmu fid dunya wal akhirah, ing dalam dunia dan akhirat. Ini yang dibaca pada saat qabla tulu'il fajr tadi ini. Jadi sekali lagi ada beberapa amalan atau doa yang direkomendasikan pada saat tertentu, pada waktu-waktu tertentu. Sesungguhnya semua amalan ibadah baik bisa dilakukan. Tetapi ada yang direkomendasikan untuk menjadi amalan secara khusus ya, secara spesial lah gitu namanya, pada waktu-waktu yang ditentukan ini. Jadi kalau ini bisa kita lakukan ya tentu jauh lebih baik. Allahumma inni as'aluka al-fawza indal qada wa manazil asy-syuhada wa aisa asy-syuhada wa murafaqat al-anbiya wa nasra 'ala al-a'da. Ini juga menjadi doanya ini. Yang mau cara Rabbana atina ya bodoh, iso ya. Tapi kan terlalu ya terlalu viral doa itu ya. Enggak spesial gitu ya. Itu doa yang bagus juga itu maksur ya. Ya itu tetap didoakan. Tapi ada doa-doa yang sifatnya khusus ya, untuk waktu-waktu khusus. Ya, ketika sholat duha ada doa sholat duha. Ya, rekomendasinya begitu. Bukan berarti lalu tidak boleh yang lain, boleh tetap ya. Allahumma inni anzala bika unzila bika hajati unzilu biya hajati ya. Allahumma inni unzilu bika hajati wa in kasura ra'i wa dhaufa amali iftaqartu ila rahmatika fas'aluka ya qadhiyal umur wa ya syafi'is sudur kama tujiru bainal bukhur an tujirani min adzabis sa'ir wa min da'watis subur wa min fitnal qubur. Ini doa-doa yang dibaca pada saat tadi nih ya, qabla tulu'il fajrin. Allahumma ma qasura an ra'i wa dhaufa an amali wa lam tablughu niyyati wa umniyati min khairin wa atahu ahadan min khalqika aw khairin anta mu'tihi ahadan min ibadika fa inni arghabu ilaika fihi wa as'alukahu ya rabbal alamin. Nah itu di antara doa yang dibaca itu. Ada lagi doa, Allahumma ja'ali nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi azami wa nuran min bayni yadayya wa nuran min khalfi wa nuran an yamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min takhti. Allahumma zidni nuran wa atini nuran wa ja'alli nuran. Jadi di semua anggota tubuh kita ini kita berdoa untuk diberi cahaya, nur. Kalau diberikan cahaya itu berarti diberikan potensi kebaikan, ya. Potensi untuk terus melakukan hal yang baik dalam kehidupan ini, karena diberikan cahaya. Nur, jadi ada cahaya. Fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i tadi. Hadhil anwaru allati sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi fi kulli juz'in min ajza'in nama huwa tawamun nazar min nurin nur yushahidu al-ghumumiyyata fi kulli sukunin wa harakatin minhu. Walida'ulu alabdu bihadid du'a ba'da rak'atayil fajri lakin yuqaddimu ala du'aihi al-mas'alata lillahi tabaraka wa ta'ala fi salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Fastajibu subhanahu wa ta'ala da'watahu wa la yaruddu liqawli Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sa'altumullaha ta'ala hajatan fabda'u bis salati aliyya. Jadi diusahakan sebelum berdoa, sebelum apa? Berdoa itu
membaca sholawat. Baca apa? Sholawat kepada Nabi itu. Baca apa? Sholawat kepada Nabi. Yang tadi ya. Faidah sa'altumullaha, kalau kamu memohon kepada Allah, artinya berdoa. Hajatan ing swijine kebutuhan. Kalau kamu minta kebutuhan, fabda'u, maka memulai kamu sekalian bisalati dengan membaca sholawat alaiya ing atasi ingsun. Makanya kalau doa dalam tradisi ulama NU itu pasti dimulai dengan bacaan sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baca tahmid. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamd. Allahumma ya Allah, gitu ya. Baru doa itu. Jadi ada pengantarnya, terutama dengan bacaan sholawat. Nabi menyampaikan tadi ini jauh. Fa innallaha ta'ala iku akrama, memuliakan sapa Allah min ayyus alah fi hajatain. Ya. Fa yastajibu subhanahu wa ta'ala da'watahu wa la yaruddu. Fa yastajibu, maka bakal memberikan ijabah sapa Allah da'watahu wa la yaruddu, dan tidak menolak sapa Allahu ing doa. Liqaulihi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza sa'altumullaha ta'ala hajatan fabda'u bis salati 'aliyah fa innallaha ta'ala akrama man ayyus'ala fi hajataini fa yu'tahidahuma wa yurda al-akhar. Ya, ini cara kita dalam berdoa, etikanya diantaranya diawali dengan apa? Bacaan sholawat tadi. Summal yusalli al-abdu salatal ghada'i fi jama'atin yakuna fi dhimmatillahi wa jawarihi. Setelah melakukan salat sunat 2 rakaat tadi, qoblal fajr tadi, dilanjut dengan salat subuh fi dhimmatillahi wa jawarihi. Wa fil hadis salatul ghadati fi jama'atin afdalu min qiyami lailatin wa salatul isya'i al-akhirati fi jama'atin afdalu min qiyami nisfi lailatin. Jadi ada bonus-bonus khusus ya, penghargaan khusus yang diberikan oleh Allah kepada beberapa ibadah yang memang dianjurkan. Biasanya yang diberikan tambahan reward, tambahan ganjaran yang banyak itu karena posisi ibadahnya yang berat. Salat subuh itu kan abot, ya, salat subuh, pemane salat qoblal fajr itu. Ya, tang ini ngepres biasanya, ngepres gue sapi, yang banyak kan kodoan lillahi, akhirnya jadi sholat kodok ya. Di Singapura itu ke Gusti Allah diberi pahala yang lebih besar, supaya ada motivasi gitu ya. Jadi secara manajemen penghargaan gitu ya, ya memang menyesuaikan gitu ya. Bahwa yang punya beban berat, yang punya nilai yang lebih berat itu lalu diberikan pahala yang begitu lebih banyak, gitu, lebih banyak. Wal yakun qa'iman fi sholatihi bi ilqa'i sam'in wa syuhudi qalbin wa khuduri aqlin wa jam'i hammin wa sikhhati tayaqqud wa khusri ibali wa tadabburil kalami wa tartilin wa tafahumin biltimasi gharaibit tanzil. Fa idza sallama salati qala ma yustajabu min adz-dzikri ma yustahabbu min salati qala dawuh sapa Nabi ma yustahabbu min adz-dzikri, ma sesuatu yustahabbu yang disunnahkan, dianjurkan apa ma min adz-dzikri saking zikir. Itu intinya tentang salatul fajr tadi. Jadi begini, dalam kehidupan ini ada aspek yang bersifat rasional ya. Rasionalitas ilmiah itu ada. Tapi ada aspek yang di luar rasionalitas tadi ini. Di luar rasionalitas. Yang itu wilayahnya Allah sepenuhnya gitu ya. Sehingga hal-hal yang di luar rasionalitas itu kita mengikuti panduan ya.
Kalau hal yang sifatnya rasional, itu kita mengikuti hukum alam yang sifatnya ilmiah itu ya. Ya, yang sifatnya apa? Ilmiah. Kalau ingin sehat, sehat itu tetap ada dua hal. Ono sehat yang melalui jalur rasionalitas, yaitu ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Tapi ada juga jalur di luar yang sifatnya rasional tadi ini. Yaitu pemberian atau doa, dalam bentuk doa, dalam bentuk pemberian di luar rasionalitas itu. Makanya Allah itu memberikan contoh dalam bentuk mukjizat kepada Nabi. Contohnya Nabi Isa. Ya. Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang dengan cukup diusap Al-Masih. Ya. Bahkan yang mati diusap gini bisa hidup lagi. Ya. Ada itu fakultas kedokteran yang bisa memberikan ilmuwan yang bisa dadekno wong mati urip maneh ora ono. Sing ono ya wong jantungan malah jadi komplikasi itu yang ada ya. Jadi ada aspek yang di luar rasional itu. Tapi terjadinya hal yang sifatnya irasional itu, yang di luar rasional, di luar empiris itu ya tidak berulang-ulang, gitu loh ya. Tidak berulang-ulang. Dia hanya terjadi pada saat-saat tertentu di mana Allah ingin menunjukkan bahwa Allah itu ketika ingin menghendaki untuk menjadikan atau melakukan sesuatu itu, bagi Allah itu tidak terikat oleh sebuah sebab, hukum sebab akibat itu. Saya ulangi ya. Bagi Allah, apa? Ini akidah ya. Bagi Allah untuk menjadikan atau menciptakan sesuatu atau tidak menjadikan sesuatu, menghilangkan sesuatu, bagi Allah itu tidak terikat apa? Hukum sebab akibat itu. Makanya bisa. Tapi itu tidak terjadi berulang-ulang karena itu akan mengacaukan terhadap sistem kehidupan. Maka disebut dengan mukjizat. Hal-hal yang di luar logika, di luar rasionalitas itu. Lalu terus-menerus ngono kan gak payu kedokteran. Ya. Ada sih dukun dikasih, ya tapi ya kadang-kadang. Dia bisa menyembuhkan, dia juga bisa tidak. Kadang ono judulnya, kadang ora ono judulnya. Kadang cocok, kadang tidak cocok. Itu sifatnya kadang-kadang lah. Apa? Dan kadang baik. Kadang-kadangnya. Lun-alun dan kadangnya. Tidak secara kontinu. Tapi kalau sunnatullah itu kontinu. Bisa ditebak gitu loh ya. Kalau orang makan itu ya kenyang. Paham ya? Orang itu kena api itu ya panas. Itu kontinu. Hampir semua orang lah. Tapi Nabi Ibrahim terkena api tidak panas, tidak terbakar, gitu ya. Tapi itu hanya kadang-kadang. Untuk menunjukkan tadi, paling tidak kita bisa meyakini, memahami bahwa yang namanya api membakar itu bukan keharusan bagi Allah. Tapi itu karena pilihan, Allah menghendaki, paham ya? Andai kata Allah tidak menghendaki, api pun tidak bisa membakar. Paham ya? Maka tetap ada wilayah yang sifatnya di luar empiris tadi itu. Paham ya? Kalau empiris itu. Sehingga hidup ini seharusnya tetap berjalan pada dua aspek tadi ini. Satu sisi kita tetap bergerak, berikhtiar sesuai dengan hukum rasionalitas, hukum alam tadi sunnatullah itu. Tapi sisi lain tetap harus menyisakan ada aspek di mana Allah bisa berkehendak, bisa menciptakan, bisa menjadikan sesuatu di luar hukum yang berlaku secara normal, secara berulang-ulang tadi dalam hukum alam itu. Hukum alam itu kan karena berlaku secara normal toh. Ya. Ya kalau tanaman padi itu berulang-ulang ya dia akan tumbuh di atas ini dengan kebutuhan air sekian, kebutuhan matahari sekian. Dia lalu kebutuhan pupuknya itu sekian, itu berulang-ulang, bisa ditebak gitu ya. Tapi apa yang dikai ngono mesti kuno, cek durung karuan, gitu ya. 80% 90% ngono, tapi cek ono 10% sing gak ngono.
Artinya jika ingin ternyata dia mati juga bisa, gitu loh ya. Ternyata nggak tumbuh itu juga bisa. Paham ya? Nah, hidup kita harus itu. Makanya kenapa kita harus ngaji, kenapa harus belajar, kenapa harus tetap ngajar yang temenan, tapi sisi lain ya kudundungan, no, gitu loh ya. Kudundungan. Pada seorang murid kita tetap mendoakan santri kita, siswa kita itu ya mulangi sing tenanan, karena itu hukum sunnatullah yang harus kita ikhtiarkan berdasarkan ketentuan dan hukum-hukum yang berlaku pada kehidupan ini. Tapi sisi lain kita tidak boleh hanya bertumpu pada aspek rasionalitas itu. Apa? Dengan apa? Berdoa itu, dengan ibadah berdoa, mohon kepada Allah itu. Sehingga ada potensi, ada kemungkinan untuk bisa diberikan sesuatu di luar yang sifatnya rasionalitas tadi. Itu dirangkepi lah. Makanya kita ngaji ya, tak turun ngaji ya istighosa gitu. Istighosa itu bagian dari kita apa? Nyenggek, apa istilahnya? Mengurai terhadap sesuatu yang tidak bersifat rasional. Jadi kalau anak kita ini dua anak atau di murid kok uang yang diurui dikandani, itu pasti ada dua aspek tadi. Satu, kemungkinan aspek ikhtiar kita yang belum pas, belum maksimal. Yang kedua, ada aspek yang harus kita urai di luar rasionalitas tadi apa? Mohon kepada Allah, ingin supaya dikai petunjuklah, dikasih hidayah oleh Allah untuk bisa menerima pelajaran, menerima menjadi anak baik. Nah, Nabi melakukan dua hal itu. Ya kudu ana dukune lah gampangane ya. Dadi guru kudu ana nyuwuke barang gitu. Ojo kok terus ngandalno rasionalitas saja gitu ya. Tapi jangan terlalu berat perdukunannya, enggak bisa. Karena itu hanya terjadi sekali-sekali kok ya. Tetap yang kontribusi besar itu aspek apa? Rasionalitas. Makanya kita diberi akal itu. Nah, semono baru kita tawakal, kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, kalau mau ngajar, mau ngulang sakit kulo, mau sak maksimali, setelah niki monggo panjenengan yang memberikan ilmu datang murid kulo niki, sing dadekno pinter murid kulo niki. Makanya kita doa Rabbi famfa'na bi barakatihi. Suweneng pisan ya. Kalau sudah Rabbi famfa'na muridnya suweneng. Kalau semari haji nih. Doa yang paling ditunggu-tunggu itu. Rabbi fa'na bi barakatihim. Tapi yang agak berat itu doanya itu. Sa'altu ka Rabbi, baru mulai ini ya. Baru mulai. Doa tidur, doa ngantuk itu sa'altuka itu ya. Bukan bismikallahumma, tapi sa'altuka itu doa tidurnya orang ngaji itu ya. Diawali dan ditutup dengan doa. Jadi semuanya lalu kemudian menjadi terbuka, menjadi komplit itu. Hidupmu juga demikian, dalam semua aspek. Jangan terlalu bertumpu pada rasionalitas saja lah ya. Harus tetap dengan rasionalitas, tetapi ada tetapinya, harus dilengkapi, dikompliti dengan aspek di luar rasional tadi itu. Ya dongo, ya sedekah, ya apa gitu ya. Apa ya? Toko itu dadekno gampang rezeki, silaturahmi dadekno itu dilakoni. Jadi sesuatu yang menjadikan kita baik dalam kehidupan ini tidak sekedar doa loh ya. Doa yang paling mandiri ya nek amalia sesungguhnya. Ya, api kepada orang tua kita betul-betul birrul walidain. Ya, kepada tetangga kita baik, kepada teman kita baik. Suka membantu, suka menolong kepada sesama. Iku sing dadekno rezeki itu baik. Nah, itu sebenarnya bisa dilogikakan kok. Silaturahmi ada enggak korelasinya dengan yang namanya produktivitas, penjualan, dengan marketing. Marketing itu kan ya silaturahmi kita. Cuman bukan lillah, silaturahmi lil dodolan. Ya. Kalau silaturahmi itu lillah, ya, karena bisnis. Karena silaturahmi itu karena lillah, Allah bisa ngetain diri. Makanya salah yang tertinggi itu dia tidak makan produk, tapi dia membangun hubungan. Paham ya? Tingkat manajer tertinggi, kalau saya kedatangan
manajernya, direktur banknya datang ke sini, dia sama sekali tidak pernah berbicara produknya bank, tapi dia tanya tentang kehidupan kita. Gimana Bapak ini alhamdulillah luar biasa Pak ini ya, dia pokoknya bahasa-bahasanya itulah, sama sekali tidak menawarkan bahkan. Tapi kalau tingkatan sales yang mengeksekusi di bawah itu langsung dodolan. Ya. Anda harus jadi seorang manajer di depan Tuhan. Jangan menjadi seorang salesman ya, tapi harus menjadi manajer di atasnya sales itu. Pura-pura sepertinya kamu pura-pura loh ya. Nek dungo Gusti Allah itu pura-pura nggak terlalu kedonyan gitu lah ya. Lalu kedonyan. Betul karena mencari ridho Allah gitu ya. Nah, dunia yang gurih titik ai gitu. Ini terus kan ya Allah, ya kula pokoknya jenengan cukupi sedaya sing kula butuhno ngoten nggih. Rabbana atina fid dunya hasanah gitu ya. Siri Gusti Allah ya padha wae njaluk sembarang. Ya. Jenenge padha njaluk sembarang. Jadi doa juga ada strategi lah gitu. Ada strategi itu perlu ada. Itu harus seperti itu. Oke, ada yang bertanya? Ya, ya, ini. Oke. Mau menanyakan apakah sholat fajar niku kali sholat qobliyah subuh itu sama gitu? Lalu apakah niatnya pun Sholat fajar kali sholat qobliyah subuh? Oke. Jadi kalau sholat fajar itu sebelum masuk waktu sholat subuh, ya. Nah, qobliyatus subuh itu sudah masuk waktu subuh itu. Qobliyatus subuh. Tapi penyebutannya kadang sholat subuh itu ya sholat al-fajr. Ya. Sholat as-subhi. Inna sholat al-fajri kana masyhuda. Masyhuda itu sholat al-fajr, sholat as-subhi itu. Jadi kedua-duanya dilakukan ya. Kalau bisa sebelum sholat subuh gue tangi dhisik. Saiki subuh sondok isu ya. Enak-enak itu rujukannya. Jam 4 kurang 10 menitan lah gitu ya. Itu jam setengah 4 wis tangi. Sholat dulu. Nanti kalau sudah biasa saja ini kayak ada alarm ya. Otomatis itu akan tangi dewi itu. Nah iso mari subuh ojo turu. Singgarai kayak iso sugih itu mari subuh turu. Singgarai miskin ya. Mau miskin? Nggak mau ya? Tapi turu terus ya doa. Pada subuh itu nek iso ojo turu. Wis kayak olahraga kayak apa lah. Kayak ngaji terutama ngaji dhisik. Ya. Yang kedua gampang kena sakit. Kalau pada subuh itu apa? Tidur itu. Secara teori kesehatan itu kayak ibadah subuh itu waktu yang tidak baik untuk tidur itu ya. Maka Allah memberikan waktu namanya qailulah, tidur siang yang sedikit. Qailulah itu turu sedikit siang hari. Ya kira-kira jam 10 jam 11 itu. Namanya tidur apa? Qailulah. Apa namanya? Qailulah. Itu sunnah itu. Turu yang disunnahkan itu ya tidur qailulah itu. Itu ibadah karena memang dianjurkan ya, tidurnya namanya qailulah itu. Oke, ada lagi? Ya, ya. Yang pertemuan kemarin ini yang berkaitan dengan ini adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ada riwayat bahwasanya Tuhan itu sangat dekat dengan lebih dekat daripada urat hati kita. Lalu maksud dari kita berupaya mendekat itu seperti apa? Itu kan bahasa penggambaran ya. Jadi kalau dalam bidang akidah
pola hubungan kita dengan Allah itu banyak bahasa yang sifatnya tamsil. Tamsil itu penggambaran yang bisa jadi maknanya itu tidak bermakna hakiki. Ya. Hakiki itu tidak bermakna bahwa ini putih, ya, bahwa kertas ini warnanya putih itu hakiki, memang putih ya. Tapi hatimu itu putih. Itu hakiki apa majazi? Majazi itu apa? Mana kiasan ya? Apa no njuratin itu putih kabeh ya ndak? Nek gitu tetap ono getih ono sembarang ya. Hati itu kalau dibedel. Tapi itu penggambaran. Ya kayak lebih dekat itu dalam posisi tamsilian tadi, majazian. Jadi ada pola hubungan yang Allah sendiri menggambarkannya kayak begitu. Karena Allah dan manusia ini punya wujud yang memang tidak sama gitu ya. Semua makhluknya juga tidak sama dengan Allah, laisa kamitslihi syai'un, maka Allah tetap memberikan proses penggambaran untuk pola hubungan itu dengan bahasa manusia. Contoh ketika menggambarkan surga tetap dengan bahasa manusia. Manusia itu yang diketahui kan sungai, ya toh, gunung, pepohonan, air susu dan macam-macam yang dianggap itu bagian dari sebuah keindahan. Ya. Maka Allah lalu menggambarkan tentang surga itu dengan apa yang digambarkan, yang difahami oleh manusia dalam kehidupan ini. Tamsiliyun, apa namanya? Tamsiliyun. Ada tashbih, ada penyerupaan. Tapi tidak seperti itu, gitu ya. Koyok ngono tapi orang ngono. Koyok ngono tapi orang. Tapi kita bisa mengerti ketika Allah dekat dengan kita min hablil warid, itu dekat. Artinya kehidupan kita dengan Allah, Allah itu ya, makanya orang menyebutkan lalu ada sampai wahdatul wujud itu kan. Ya saya ini ya Allah, Allah itu ya saya, karena begitu dekatnya gitu ya, begitu dekatnya. Nah sesuatu yang terdekat sekalipun, ya logikanya ketika sesuatu itu saking dekatnya, maka kita tidak akan pernah melihat ketika sesuatu itu kita dekatkan. Ketika pandangan mata kita, ya toh, kita bisa melihat ada jarak. Nah Allah dengan kita tidak ada jarak. Coba, ketika kita letakkan tangan kita dengan nempel, maka kita tidak pernah bisa melihat. Di tanganmu, orang ketok tanganku. Padahal orang ngarepe motone. Ya, kelihatan enggak? Itu logikanya begitu. Ya, penjelasan secara logika. Tetapi sekali lagi, tidak semua logika itu bisa mengcover atau bisa mewadahi terhadap pemahaman yang bersifat keyakinan itu. Makanya lalu larinya, yo yakin apa ora awakmu. Gitu ya. Tapi usaha dalil yang sifatnya akliyah itu silakan dilakukan. Kayak tadi itu ya. Saya menggambarkannya begitu. Jadi Allah ketika mengatakan bahwa aqrabu min hablil warid, istilahnya dalam bahasa Al-Quran, bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadi, urat lahir itu. Kenapa kita harus mendekat? Tetap ada jarak, gitu ya. Ada jarak yang Allah sendiri yang tahu jarak itu kayak apa. Substansinya atau hakikatnya Gusti Allah itu sangat dekat dengan hambanya. Tetapi hamba terkadang yang menjauh, gitu ya. Dekat itu apakah harus secara fisik? Juga tidak kan? Ya, dekat di hati. Apa terus nempel di hati nih? Kan enggak tuh. Dia dijauh tapi dia dekat. Dia dekat tapi jauh. Padahal begitu. Dekat tapi jauh. Apa? Ya orang seomah tapi gak ada visi yang sama, gak ada pikiran yang sama. Kita kumpul tapi tak jadi berpisah. Ada gak seperti itu? Ada. Dalam bahasa Quran, tahsabuhum jami'a tapi wa qulubuhum syatta. Yang banyak itu orang yang kita lihat itu seakan-akan mereka ini bersatu kok, berorganisasi jadi satu. Kita kumpul tapi wa qulubuhum syatta, tapi hati mereka itu terpisah-pisah. Visi mereka terpisah-pisah. Mindset mereka yang tidak menyatu, itu yang berbahaya itu. Seharusnya orang ketika berkumpul, ya harus menyatukan dalam visi itu. Paham ya? Makanya orang rabi kui menyatukan visi. Ya, jangan sampai kita bareng tapi sakjane ora bareng. Paham ya? Lebih baik kita ora kumpul tapi sakjane kumpul. Ya, tetap ada hati, gitu ya. Nah, iso ya kumpul sembarangnya, gitu ya. Lalu tetap menyatu, tapi juga hatinya menyatu. Wa qulubuhum
syatta itu. Jadi Allah seringkali membuat penggambaran seperti itu ya, karena memang namanya menjelaskan kan itu sesuai dengan logika yang difahami oleh manusia kan gitu ya. Makanya surga nanti orang jamaah itu dapat 27 derajat ya, karena orang biasanya memahaminya dengan logika matematik. Berapa sih upahnya gitu kan? Mesti ada angka kan. Tapi 27 derajat itu seberapa sih wallahu alam. Nah, kalau sudah ditanyakan lagi berapa sih? 10 kali lipat itu berapa sih? Ya mungkin bisa saja 10 kali lipat itu secara normatif matematik ya, memang ada hitungannya. Kalau kita sedekah 10.000, maka bisa jadi 10 kali lipat Allah lalu ngasih kita 100.000. Bisa mungkin normatif betul 100.000, angka yang di Quran, angka yang disebutkan oleh Allah, oleh Kanjeng Nabi, itu betul-betul angka yang disebutkan oleh manusia, gitu ya. Bisa saja itu penggambaran betapa pelipat gandaan itu begitu banyak. Angka 10 kali itu adalah angka untuk menggambarkan bahwa melipat gandakan dalam jumlah yang banyak. Apakah itu bersifat apa istilahnya normatif dalam arti memang dalam bentuk nominal atau non nominal? Apakah dalam bentuk itu wallahu alam juga. Bisa jadi yang dilipat gandakan kemanfaatan, keberkahan, gitu ya, kegunaan. Nah itu tetap kita pahami pada aspek di luar logika tadi ya, logika tadi. Oke, ada lagi? Ya intinya itulah. Hiduplah secara logis, tetapi jangan titik. Logika tetap harus kita dahulukan karena memang kita dalam kehidupan lah ya. Kalau dalam agama jangan logika, agama yang kita dahulukan, tapi dalam agama juga ada logikanya. Dalam hidup dibalik, hiduplah dengan logika, tetapi tetap harus ada ruang di mana ada kekuatan di luar logika kita yang menentukan kehidupan kita ini. Nah, urusan agama jangan logika, keimanan yang terdahulu ya. Keimanan. Nah, urusan kehidupan dunia ini Allah memberikan kewenangan otoritas akal kita menjadi mandataris ya. Logikamu gunakan, ilmu gunakan, tapi jangan titik di situ, tapi buatlah koma di situ. Ya, buatlah koma, karena ada kehidupan tetap pada akhirnya yang menentukan itu adalah sapa? Gusti Allah tadi untuk menentukan. Kalau kita punya spelling seperti itu mungkin jauh lebih kuat ya dalam hidup ini. Tidak gampang rapuh. Manusia yang jiwanya lemah, jiwanya rapuh, gampang menyerah, gampang putus asa, itu karena dia hanya terjebak dalam rasionalitas. Ya, itu pasti rapuh. Harus ada keyakinan terus kita tumbuhkan. Itu sorone atau apa ya? Abote nek wong hanya bergerak, hanya dibimbing rasionalitasnya ya. Akademisi yang bimbing pada rasionalitas saja, tanpa ada kekuatan agama, keimanan itu jadinya itu gampang. Oke, bifanfa'na bi barakatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim. Ini ada